Terima kasih Bu Ya Hussein, ini banyak sekali inspirasi saya kira yang kita dapat pada sore hari ini. Tadi sudah disampaikan sejak awal bedanya yang intrinsik antara yang apa namanya yang jelas antara fikih dan tasawuf. Ini sebetulnya adalah dua jalan yang tentu saja berbeda, tetapi pada ujungnya adalah bagaimana cara manusia mendekati Tuhannya. Betul, Kira-kira betul, gitu. betul. Nah, pada fikih misalnya, itu kan sebetulnya dia adalah apa ya produk manusia yang kemudian menjadi hukum formal misalnya, Ya, dan itu kemudian mengatur kehidupan manusia yang ya. pada ya bagaimana manusia itu sebetulnya harus bersikap baik, nilai-nilai universal kira-kira yang ditanamkan di dalam diri manusia. Nah, tasawuf justru lebih dalam lagi. Ini betul-betul model taqarrub ilallah dengan tadi pembagiannya ada falsafi, ada amali atau sunni, dan ada salafi. Dan tentu saja tadi Buya Husain menyampaikan lebih oke lah kita sebagai masyarakat awam mungkin masuknya kita tegaskan dulu nih yang amali ini, kira-kira perilaku kita ini yang penting. Nah, itu yang saya kira apapun kita agamanya, apapun basic kultur kita, budaya kita, yang paling penting adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain. Ya. Dalam bahasanya Bu Hussein tadi, ya yaitu adalah hak asasi manusia Iya, tadi. betul. Prinsipnya adalah berlaku baik, tidak merugikan orang lain. Ada banyak sekali tadi Ya, ya. disampaikan. Baik, teman-teman sekalian, Bu Hussein, saya ingin ada beberapa pertanyaan. Mohon maaf, ini saya Oke. Oh ya, ya, uh, ada. ya, ini ada misalnya dari The Accounting. Ini namanya ada Accounting. Apa indikator kualitas atau tingkatan akhlakul karimah dari seseorang, Buya? Apakah perilaku manusia yang impulsif adalah cenderung akhlak dari seseorang? Oke. Terima kasih ya. Bagus sekali ya. Tapi saya tadi ada di sini saya baca pertanyaan bagaimana terkait dengan perbedaan akhlak dan adab. Ya, Nah, betul. ya, Boleh yang itu. saya belum ceritakan adalah adab. Adab itu etika tradisi yang dibentuk oleh tradisi, yang dibentuk oleh komunitasnya sendiri-sendiri. Tidak bersifat universal. Ya. Seperti itu, nunduk. Misalnya tuh. Gitu. Ya, Itu ya. tuh tidak sama dengan yang ada di negara lain. Gitu. Jadi etika sosial, etika komunitas sosial, gitu. Beda-beda nantinya cara menghormati orang, berbeda-beda caranya. Tetapi manusia harus menghormati orang lain. Itu caranya bagaimana? Nah, ada dirumuskan oleh adab namanya. Adab. Gitu ya. Kenapa Rasulullah Al-Quran tidak wa'atuli utami makarimal akhlak, bukan wa'atuli utami adab misalnya kan. Ya, Ada ya. yang bicara tentang yang universal, kemanusiaan universal dulu, tapi yang kemudian ada orang membentuk. Kalau bahasa kita kan kuliatul adab, apa itu? Kuliah sastra, bisa. Iya, kuliah Iya, sastra. beradab, beretika. Gimana? Adab itu. Kebudayaan. Ya toh, kebudayaan, adab itu kebudayaan. Fakultas kebudayaan. Kuliatul adab. Oke, itu aja dulu. Ya, ya. Nah, ya, jadi nanti saya akan bicara kapan ya. Kemarin di Kementerian Pemuda dan Olahraga itu saya bicara tentang nilai-nilai inklusif dan eksklusivitas. Inklusivitas dan eksklusivitas gitu. Saya ingin menyampaikan saja beberapa hal. Kalau tadi akhlakul karimah itu berarti cara berpikir inklusif, menghargai orang lain, membuka ruang pada orang lain, tidak menyatakan dirinya sebagai kebenaran satu-satunya dan yang lain salah misalnya. Jadi menerima pandangan orang lain, toleran misalnya. Itu adalah cara berpikir inklusif, berakhlak. Itu antara lain adalah seperti itu. Jadi kalau saya biasanya, saya menulis buku yang terakhir ya, bukan terakhir, buku yang baru diterbitkan itu adalah fikih toleransi.
dan moderatisme. Fikih, toleransi, dan moderatisme. Nah, gitu. Di situ ada kategori-kategorisasi. Bagaimana sih toleransi itu? Ya, betul. Samaha. Apa sih samaha itu, toleransi itu? Ini salah satu dari cara berpikir kemanusiaan universal itu. Kemanusiaan universal itu, al-akhlakul karimah itu harus bersifat inklusif. Salah satunya bentuk inklusif adalah toleran terhadap yang lain. Toleransi. Toleran itu mengandung dua bentuk. Satu adalah memberi ruang kepada yang lain untuk eksis di samping kita. Oke, Satu. Itu namanya toleransi pasif. Oh, memberikan ruang itu pasif itu ya? Pasif. Levelnya masih pasif, ya? Masih pasif. Memberikan ruang kepada yang lain. Bahasa yang lain itu tanda petik itu ya tidak seagama dengan kita lah kira-kira. The other, liar. Memberikan ruang kepada liar untuk eksis bersama kita. Ya, hidup bersama kita. Ada lagi nantinya adalah toleransi aktif. Toleransi aktif adalah menyambut liar untuk bersama kita. Oh, gitu ya. Jadi, ayo bareng-bareng ke saya. Ayo kita ke sana bareng. Ayo kita kerjasama bareng. Saling mengunjungi terus dan sebagainya. Jadi itu antara lain adalah makna dari toleransi. Itu ada toleransi pasif, ada toleransi aktif, dan keduanya bagian dari al-akhlakul karimah, inklusivitas. Cuma tingkatannya yang berbeda. Saya kira begitu kalau disebut. Nanti ada lagi yang paling hebat ini, menurut saya. Apa yang kita sebut sebagai the golden rule. The golden rule. Golden rule, ya. Bagian dari al-akhlakul karimah itu, the golden rule. Amilin nasa bima tuhibbu an yu'amiluka. Iya, itu dia. Wala tu'amilin nasa bima la tuhibbu an yu'amiluka. Perlakukan orang lain sebagaimana kau ingin diperlakukan. Biasanya saya dan jangan perlakukan orang lain dengan cara-cara yang kamu sendiri tidak ingin orang lain memperlakukannya kepadamu dengan cara-cara itu. Nah, kalau para santri saya ngomongnya gampangan aja. Kalau kamu aku beri senyum, senang nggak? Iya. Senang. Oh, ya sudah. Ya, berilah senyum kalau orang lain. Karena kamu sendiri juga senang kalau diberi. Gitu. Ya. Tapi kalau aku pelototin, senang nggak? Ya enggak. Nah, maka jangan pelototin orang lain. Ya, artinya kalau orang berpedoman penuh pada prinsip ini, golden rule ini, mestinya kita damai-damai ini semuanya. Iya, sama. Nah, ini sebetulnya ya, Pak Razi, diinspirasi oleh sebuah ayat Al-Quran sebetulnya. Iya. Ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, nanti saya ingin menerjemahkannya sendiri ya. Jangan menerjemahkan hanya dari Kementerian Agama aja ya. Susah nanti. Kadang-kadang susah dipahami lah. Oke. Jadi, wahai manusia, coba lihat. Masya Allah. Inna khalaqnakum. Aku menciptakan kalian. Mencipta itu dari tidak ada menjadi ada. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan aku menjadikan ja'ala itu menjadikan itu adalah dari ada menjadi ada yang lain.
Oke, bukan dari yang kosong. Oke, ya. Oke, ja'ala itu loh. Waja'alnakum syu'uban berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ya, agar lita'arafu. Kalian atau kita seringkali memaknainya, menerjemahkannya saling mengenal. Kalau saya lebih jauh daripada saling mengenal. Kalau saling mengenal biasanya tahu namanya, bapaknya siapa, tanggal lahirnya siapa, kapan, daerahnya mana. Begitu biasanya saling mengenal tuh. Namanya siapa? Ini dari mana? Umurnya berapa? Dari mana? Anak siapa? Tidak itu. Sebenarnya tidak itu. Jadi ta'arufu itu, pada level yang lebih tinggi lagi, saling memahami. Dan sesudah saling memahami adalah saling arif. Gitu. Ya. Bahasanya musyarakah bainas naid. Musyarakah, saling. Iya, ya. Kesalingan ya. Iya, inna akramakum, terhormat di antara kalian di hadapan Allah adalah atqakum. Siapa yang di antara yang paling mampu mengendalikan diri. Oh, aku mengendalikan diri. Iya. Baik. Orang Takwa itu pengendalian diri. Iya, selama ini kan Iya. secara letterlek diartikan sebagai orang yang paling bertakwa. Tapi takwa itu apa kan? Iya. Ada lagi, Mas. Iya. Betul, betul. Betul. Jadi sama dengan Quran puasa ini, gitu. Gitu supaya tujuannya takwa gitu. Gitu. Kutiba alaikum asyamu kama kutiba alaikum tattaqun. Supaya kalian mampu mengendalikan diri. Itu dari hasrat-hasrat yang merusak diri, yang merusak tatanan dan sebagainya. Oke deh, itu tafsir saya ya. Izin, ini saya membacakan pertanyaan yang lain. Jadi tafsirnya tadi saya kira menarik, sebuah semacam adab kita bergaul dengan masyarakat yang disandarkan pada inspirasinya dari surat Al-Hujurat ayat 13 tadi. Ini menarik dan ditafsirkan secara enak gini ya, jadi lebih lentur jadinya. Nah, berikutnya Bu Hussein, ini ada pertanyaan dari Bu Niken Rahmat. Izin bertanya, untuk mendalami ilmu fikih, apakah kita harus mempelajari ilmu tasawuf secara hakiki lebih dulu atau bagaimana? Saya kira itu melompat ya. Oke. Jangan melompat. Itu banyak sekali kita melihat kecenderungan baru. Ya. Melompat. Jadi tidak memahami apa makna esensial dari sebuah pernyataan. Bahkan menjadi radikal nantinya. Jadi munculnya radikalisme atau terorisme, eksklusifisme gitu loh. Dalam bahasa kita adalah eksklusif. Kebenaran hanya pada dirinya sendiri, yang lain salah. Pemahaman sangat tekstual. Pemahamannya sangat tekstual. Dan saya bilang, ini sih mohon maaf aja ya, saya ngomong sama santri aja, jangan sering-sering ikut hadir di dalam ceramah-ceramah yang sifatnya indoktrinatif. Karena saya bilang ceramah-ceramah indoktrinatif itu akan mengarahkan bahwa orang hanya tahu satu pendapat. Manakala orang hanya tahu satu pendapat yang menurut dirinya benar, maka dia akan menyalahkan selain satu itu. Ya, betul. Gitu. Jadi itu melompat belajar di situ itu namanya. Harusnya sih mendalami, panjang sekali. Gitu ya. Begitu deh. Betul. Setidaknya kita perlu memahami dulu bahwa tujuan penciptaan manusia itu ya tadi menyembah Allah dan dia berbuat baik pada sesama. Jadi mulai dari situ mungkin Pak Kiai. Jadi selebihnya kalau mau mendalami mungkin yang lain ya ininya. Gini, saya mempunyai teori ya, teori atau metodologi untuk memahami sampai pada puncak itu tadi.
itu idealitasnya seperti itu. Manusia akan bicara seperti itu. Tadi disampaikan itu. Betul. Tapi bagaimana menempuh jalan itu? Soalnya. Itu dia. Oke. Dan itu sumber kita sepakat bagi kaum muslimin adalah teks Al-Quran. Hadis Nabi misalnya. Nah, maka saya bilang begini. Di dalam Al-Quran itu ada dua jenis teks. Ada teks partikular, ada teks universal. Gitu ya. Teks partikular itu adalah teks yang hadir untuk menjawab kasus per kasus. Kalau saya kan ahli gender ya, dianggap dipandang begitulah. Laki-laki dan perempuan itu setara apa tidak? Ada orang mengatakan setara. Tapi bagaimana ayat Al-Quran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa? Laki-laki adalah pemimpin dari kaum perempuan. Tuh, jadinya kok diskriminatif. Gimana? Klaim Islam itu hebat, memang benar. Klaim Islam itu menyatakan kesetaraan, benar. Tetapi fakta dalam teks, hukumnya bagaimana juga? Iya, betul. Oh, kalau saya kan sangat liberal ya, misalnya gini. Ibaratnya itu gini. Perempuan itu bisa tidak jadi imam sholat yang makmumnya laki-laki. Betul. Nah, ini dia. Wah, kalian mengatakan tidak boleh. Berarti gimana? Iya. Oke, tapi nanti menimbulkan kontroversi hebat nanti. Terjadi takfir nantinya. Aduh, berat nih. Padahal saya ingin oke, kalau begitu begini. Ya. Saya membuat satu metodologi ya. Jika Anda membaca sebuah teks, jika Anda membaca sebuah pernyataan, sebuah teks, Ya. maka Anda jangan berhenti kepada pernyataan teks itu, tekstualitas itu. Tapi bertanyalah mengapa pernyataannya begitu. Ya. Logikanya. Itu perhatian ya. kedua. Ya. Dan setelah itu, untuk apa pernyataannya begitu? Jadi, kalau Anda ingin belajar, tadi itu tanyanya ya, jangan tidak boleh lompat, tapi harus melalui sebuah proses pemahaman atas teks itu. Karena kalau tidak, akan terjadi kontradiksi-kontradiksi. Gitu. Buktinya dalam kaum muslimin sendiri kan musuh-musuhannya gimana? Dengan menggunakan teks semua. Iya, memahami satu teks itu secara literal, tidak iya. bagaimana atau kenapa gitu ya. Iya, bagaimana? Waqatilul musyrikin, bunuhlah orang-orang musyrik itu. Perangi. Betul. Orang puasa, buka puasa di obrak-abrik. Nah, itu dia. Ini kasus saja, kasus baru ya. Kenapa? Itu namanya orang yang tidak paham terhadap makna buat teks itu, gitu ya. Nah, kalau gitu, jadi karena sering menganggap ini kan termasuk pertanyaan yang berikutnya. Ya. Sering orang menganggap menegakkan kebenaran. Ya. Jadi ada orang tidak berpuasa ditegur, cuma caranya dengan cara seperti itu bagaimana pemahaman seperti itu, Bu ya? Nah, begini, saya sebetulnya ingin menjawab dengan sebuah ayat Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Itu. Ajaklah mereka manusia ke jalan Tuhan bil hikmah, dengan bijaksana. Betul. Bijaksana adalah tadi arif, dengan ilmu pengetahuan. Itu. Bil hikmah itu puncak ilmu pengetahuan adalah tadi kalau saya lanjutkan, hakim itu sufi. Hakim itu
adalah filosof. Itu. Dan itu diberikan kepada siapapun yang dia kehendaki. Jadi satu cara kita mengajak untuk taat kepada Allah dan sebagainya itu ya dengan bijaksana, dengan ilmu pengetahuan. Satu. Allah mengatakan lagi, wal mau'izatil hasanah. Nasihat yang baik. Nasihat yang baik, ya. Itu. Sebaiknya begini. Nanti ini ada pahalanya, ada apa namanya itu, ada kemanfaatannya untuk kesehatan kamu, untuk begini, seterusnya. Jangan disalah-salahkan dulu orang. Yang ketiga adalah dengan diskusi, dialog. Itu, Masya Allah, saya kagum sekali Nabi menyampaikan kata-kata Tuhan bagaimana mengajak kepada tauhidullah itu dengan cara-cara yang sangat indah sekali. Betul. Satu, ya, caranya. Yang kedua, cara itu disampaikan oleh Nabi. Hadis. Man ro'a minkum mungkaron. Fal yughayyirhu biyadi. Fa illam yastati' fa bilisani. Fa illam yastati' fa biqalbi. Tuh, gitu ya. Hadis sahih sekali nih. Saya mencoba menerjemahkan dan menafsirkan hadis ini. Siapapun atau barang siapa yang melihat kemungkaran, keburukan, kejahatan, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Nah, kata tangan ini jangan sampai salah nih, salah terjemah nih. Oh, karena membaca terjemahan masalahnya. Betul. Nah, itu dalam pengertian fisik gitu ya. Oh, temo, Vicky. Oh, gitu. Dengan pedang. Padahal Al-Quran tidak begitu. Tangan Tuhan apa? Oke. Gitu. Dengan kekuasaan. Oke. Kekuasaan itu apa? Nah, sistem kekuasaan kita sekarang itu adalah undang-undang. Gitu. Jadi hendaklah kalau kalian melihat kemungkaran, kesalahan, pelanggaran hukum dan sebagainya lah ya yang sudah disepakati, maka lakukanlah perubahan atasnya melalui undang-undang. Oh, gitu. Oke. Jadi itu kekuasaan itu sekarang dalam konteks negara demokrasi, maka tidak bisa sewenang-wenang seenaknya sendiri. Termasuk mayoritas, tidak bisa. Kekuasaan mayoritas tidak bisa. Tapi harus dilakukan berdasarkan undang-undang. Itu undang-undang yang tentu saja adalah berdasarkan dialog pendapat dan mencari-cari cara yang terbaik menyelesaikan persoalan. Kalau tidak lagi bisa, fabilisan. Fabilisan. Ya berdiskusi. Berdialog. Diajak. Begitu. Kenapa sih kamu begini? Oh, begitu. Seharusnya begitu. Jangan ada kekuasaan atas nama apapun. Seenaknya bertindak seenaknya sendiri terhadap orang lain. Bagaimana kalau kamu diperlakukan begitu oleh orang lain yang mayoritas terhadap kamu yang minoritas? Bagaimana? Saya bilang, saya pernah di Leiden 40 hari. Cari masjid susah betul. Mau jalan, Masya Allah. Nggak dibangun-bangun. Kalau dibangun, nggak boleh. Tuh, Anda memprotes pendirian itu. Begitu. Karena Anda merasa mayoritas. Silakan Anda berkuasa. Saya tidak bisa. Dalam tasawuf, amal itu tidak boleh begitu. Oke. Nah, ya kalau tidak bisa lagi, ya tadi dialog, diskusi, dialog. Dan kalau tidak mampu lagi, jangan ladeni, jangan layani. Itu. Sudah. Jangan, quote saya nih. Jangan melayani orang yang sedang marah.
karena kau tak akan menemukan kebenaran terhadap mereka yang marah itu, emosional itu. Semua dikuasai bukan oleh akal intelektualnya, tapi emosi. Begitu. Jadi begitulah. Apa tadi tanyanya? Aduh, lupa. Ya. Jadi Iya. Tadi contohnya. pertanyaannya persis mendapat saya kira sudah terjawab pertanyaannya karena Ya. menyoal soal orang yang gemar menghakimi orang lain karena tadi tidak berpuasa, tutup warung dan lain sebagainya. Ya. Artinya yang disampaikan sama Buya Husein tadi teman-teman sekalian, bagaimana kita berakhlak seperti akhlak Nabi. Kemudian tidak di pengertian palighair biyadihi itu bukan dengan tangan yang keras, pedang dan lain sebagainya, kekerasan gitu, tapi dengan kekuasaan, dengan kebijaksanaan, kalau tidak bisa dengan berdiskusi dan kemudian dengan hati kamu. Jadi kira-kira itu. Terakhir mungkin Buya Husein, ini ada satu pertanyaan, saya kira ini saya harus pilih karena banyak sekali pertanyaannya. Jadi makasih ya. Apakah fikih bisa membawa akhlak dengan yang sesuai pada ajaran agama? Sebetulnya semua para pemikir dalam bahasa fikih adalah mujtahid. Itu memutuskan keputusan pendapatnya untuk kebaikan. Jadi karena tadi saya bilang, karena bahwa ada perbedaan itu benar karena masing-masing berada di dalam ruang kebudayaan waktu yang berbeda-beda. Sehingga jawabannya berbeda-beda. Tetapi saya yakin semua keputusan menurut dirinya adalah baik, sesuai dengan cita-cita agama. Kita saja yang berbeda. Contoh nih ya, sekarang barusan saja 2 orang berkonsultasi ingin menulis tentang tesis dan disertasi mengenai ini yang paling radikal nih, yang paling progresif nih. Perempuan bisa tidak menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Menurut Kiai Husein katanya. Ada, iya. Ini besok baru bisa bilang, nggak bisa sekarang. Lagi acara dulu, besok aja ketemu sini. Kemarin dari Jogja datang. Yeah. Untuk bicara. Ini hukumnya nanti. Katanya dari itu. Jadi sebetulnya saya bilang ada pandangan-pandangan yang tidak membolehkan. Karena tidak maslahat bagi dia dalam komunitas waktu itu di situ. Oke? Tetapi ada satu pendapat, yaitu Imam Abu Hanifah. Itu mengatakan boleh apabila dia sudah dewasa dan mandiri. Itu. Karena dia memutuskan bahwa itu yang paling baik dalam konteksnya sendiri. Maslahat. Jadi masing-masing sebetulnya keputusan itu mengarah kepada kemaslahatan tadi seperti saya katakan dari cara syariat itu tadi, poin-poin besar untuk dijadikan dasar untuk merumuskan fikih itu begitu. Jadi yang menjadi masalah adalah taklid buta itu satu-satunya kebenaran itu masalahnya, sehingga yang lain salah. Tidak sama sekali. Jadi begitu deh. Jadi intinya fikih sendiri dihasilkan oleh orang-orang pintar yang ingin menegakkan kemaslahatan pada ruang dan waktunya sendiri-sendiri. Oke. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Kiai Husein Muhammad atas pencerahan pada sore hari ini. Saya kira banyak sekali yang gagasan-gagasan berseliweran yang sampai pada kita teman-teman sekalian. Kita beruntung sore ini mendapatkan semacam pencerahan yang begitu banyak. Nah, tadi sudah disampaikan mengenai fikih dan tasawuf sebagai dua jalan beragama yang berbeda. Ini sebetulnya dua-duanya memberikan maslahat. Karena fikih tentu saja dihasilkan oleh para mujtahid yang dalam pikirannya sejak awal memang untuk kemaslahatan publik. Begitu juga dengan tasawuf. Yang menjadi problem adalah
kita yang tidak memahami dengan baik dan kita taklid buta, menganggap apa yang kita pahami itu sebagai satu kebenaran yang sungguh-sungguh dan orang lain yang tidak sejalan dengan kita itu keliru. Nah, kira-kira itulah yang kadang menjadi masalah besar dalam masyarakat kita sehari-hari. Sebetulnya para mujtahid, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan lain sebagainya, imam-imam lain itu, yang mereka dipikirkan adalah menyandarkan seluruhnya pada Quran dan Sunnah dan untuk kemaslahatan publik, hukum-hukum yang diulurkan. Nah, kita yang terbatas ini memahami itu secara terbatas dan itu yang menjadi sumber konflik kita. Begitu, teman-teman sekalian. Pak Kiai Husain Muhammad, terima kasih banyak atas waktunya. Kita sudah jam 5, jadi saya kira kita harus sudahi. Maaf ya, kalau salah-salah ya. Iya, terima kasih banyak.